MU itu udah nawar lebih tinggi dari Newcastle. Bentar. MU itu ambil duit dari mana? Mau jualan botol dulu apa? Kalau sebuah instansi berani mengeluarkan statement City melanggar 113 atau 100 lebih pelanggaran lah. Betul. Whatever berapa. Harusnya ada berapa kayak yang diproses dulu ada ya kan? update lah. Iyalah, update. Inggris udah rata-rata punya kecuali City. MU. Kenapa MU? Kenapa harus MU lagi? Karena Onana bro tidak perform. Enggak, MU punya duit enggak? That's the point. Nanti kita cari ini perkali loh menghina MU masalah duit lah. Ya, kita ketemu lagi. Masih bersama saya dengan Koci. Dan ini bukan karena kalau nggak MU nggak makan. Memang berita MU paling banyak ya. Baru saja dapat trofi. Trofi Pre-season summer. Trofi summer itu selevel Audi Cup. Tahu nggak trofi Audi Cup? Audi Cup itu yang menang ayam sayur. Lawannya keren loh coach. Apaan keren? Bournemouth, Everton sama siapa? West Ham kok nggak salah. West Ham. Iya. Ya tapi oke lah. Enggak dapat trofi lah. Buat tim rank 15 udah bisa itu lumayan lah. Lu hina terus lah ya. Arsenal sebar apapun nggak dapat trofi. Nggak perlu masa ada buku nggak ada titelnya gitu. Kita nggak perlu trofi gituan. Kalimat penghibur diri aja. Tapi kita rank 2. Lo yakin nggak sekarang juara nih tahun ini? Enggak. Arsenal? Enggak. Oh, Gyökeres. Ya nggak ngaruh. Mau Gyökeres mau apa? Kemarin waktu debut kan nggak bagus-bagus amat ya. Gyökeres. Gue belum lihat dia main sama sekali. Ya nggak bagus-bagus amat. Nggak ngegolin. Segalak itu Koci. Galak itu banyak dari Portugal gue ragukan. Ganti Arteta. Ya gue mending ganti Arteta daripada ganti pemain. Oke. Gitu. Tapi ya sudah kita sebagai fans layar kaca kan kita nikmati aja. Tapi kemarin gue ngelihat Mbimo ya, ini bemo termahal 1 triliun itu. 1,5 triliun. Iya. Bemo yang termahal. Sama apa? Wah, Kunya ditambah lagi. Sesko sekarang masuk. Insya Allah masuk. Soalnya MU itu udah nawar lebih tinggi dari Newcastle. Bentar. MU itu ambil duit dari mana? Mau jualan botol dulu apa? jualan kaleng bir kosong di kilo ini apa? Urusan mereka lah. Ya kan? Ya ntar pas ditagih nggak bisa bayar. Jadi mungkin ini ya, mungkin dicicil nih mungkinnya. Kan 75 plus 10 nih. Mungkin cicil lah, bayar 3 kali, bayar 4 kali mungkin ya. Atau 8 kali. 20 kali. Cicilan kredit orang Tasik nih. Atau mungkin dia ada yakin coach ada berapa penjualan udah hampir pasti ya. Mungkin. Tinggal mau. Garnacho kalau jual murah pasti laku lah. Iya. Ya Chelsea udah nawar 35. Ya, kemudian juga si Anthony mungkin ke Liga Guru. Anthony nggak ada kabar loh sama sekali. Tapi udah mulai. Ya mungkin ke itu ke Saudi lah. Ya, yang gagal itu adalah Sancho gitu. Jadi kalau dapat berapa gitu. Dan kalau ini juga nih, kalau Greenwood laku terjual kan dapat separuh. Oh, Greenwood itu bukannya udah dijual? Belum ya? No, di loan. Bukan di loan, dijual. Tapi ada klausul transfer. Ya, itu kalau dia lagu 50 dapat 25 coach. Jangan terlalu menghina lah ya. MU loh, keren loh, juara loh. Yang penting dapat juara lah. Tapi beliau mahal-mahal semua pemain. Oh, tapi yang sekarang lebih keren loh. Jadi betul yang kita udah ngomong kemarin, begitu pemain toksik itu dibuang tuh. Jadi selalu MU itu setelah era Alex Ferguson, itu adalah masalah di ruang ganti tuh, yang nggak pernah bisa dikuasai. Dulu ada pemain ngebocorin lah. Iya, dan manajemen nggak mau ganti mereka. Iya. Dan akhirnya diganti ya. Gue sih, gue bilang sih MU akan lebih maju, lebih bagus. Ya rank 10 lah, oke lah. 9 lah dikit. Tapi gue curiga Garnacho bertahan coach, karena Amorim udah bilang juga ya, ini orang kan dia tahu ini pemain bagus banget sebenarnya, apalagi pemain muda loh. Pemain muda. Iya, tapi pemain muda banyak. Kalau dibilang bagus banget. Karena saya lihat ya, Garnacho tiap kali main itu merubah pola dengan speed segala macam. Ini cuma attitude aja nih orang. Justru attitude itu, you know that. Iya. Sebagai senior influencer, you know that. Yang paling disuruh dirubah itu attitude. Iya, itu juga. Iya. Tapi nah, kalau nggak laku gimana? Daripada dijual murah banget,
Iya, the problem adalah dia sadar nggak? Untuk cadangan aja, coach. Nggak, dia sadar nggak kalau itu bisa toksik loh. Kalau masuk ke ruang ganti nggak dimainin, ngoceh-ngoceh, cemberut, ya kan? Itulah kenapa 5 pemain itu digeser karena toksik, karena peran mereka bukan di lapangan tapi di ruang ganti, di luar lapangan. Kasih Casemiro aja lah udah. Biar gampar sama Casemiro tuh. Casemiro lebih masal sekarang, coach. Oh iya. Ya, dan yang lucu tuh sekarang jersey paling laku tuh Maguire. Yang dulu dihina-hina tuh. Wah, dulu kita jadi joke ya 2 kompetisi kali ya. Di zaman Erik ten Hag, sekarang dia menjadi seorang pemain yang bagus. According to you, sebagai fans MU will end up di rank berapa? Champion. Asumsi Sesko datang. Champion. Masuk champion? Champion ya. Kalian dengar ya? Iya, champion. Gue pernah ditaruh nih. Ini harapan palsu dari fans MU. No, yang gak realistis. No. Dari dulu pemainnya bagus, cuman gak dapat aja. Ya, pola permainnya sekarang nyerang, coach. Mungkin bisa bersaing di rank 5-6 gitu. Ya, jadi menurut saya sih MU tuh pemainnya bagus-bagus, mahal-mahal. Iya. Tapi kadang-kadang faktor pelatih lah, Rangnick bermasalah lah, segala macam gitu. Menurut saya hanya tentang itu. Ya, oke. Menurut Koci, ini kan minggu depan ada Community Shield ya. Ya. Woi, Tanggal antara 10, Crystal Palace lawan Crystal Palace. Prediksi? Iyalah pasti. Ya, gue nonton Liverpool kemarin Ya. pas lawan Bilbao. Jadi mereka main 2 match, 1 match yang muda-muda sama cadangan kayak Robertson, Nunes main di situ, sama full team. Full team ini cuman Van Dijk yang sakit. Van Dijk nggak ada, diganti Endo. Tapi babak pertama gue very impressive dengan Liverpool. Ya. Babak pertama, babak kedua udah agak turun karena intensitasnya tinggi banget. Tapi kalau kita skornya itu nggak begitu penting lah. Cuman gue melihat intensitas sangat tinggi, benar-benar cepet banget mainnya, gila cepetnya. Tapi gue bilang Ekitike babak pertama masih oke, Wits nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Untuk gue belum kelihatan sama sekali. Lagi-lagi Frimpong yang lebih kelihatan. Frimpong kayaknya udah tune in, Kerkes kayaknya udah tune in. Ya. Tapi gue nggak mau menjudge, nggak fair lah menjudge Baru ini baru satu, baru friendly match, ya kan. Mereka butuh waktu lah untuk adaptasi. Pemain baru, ya. Ya, jadi gue nggak mau ngejudge any player baru atau apa ya, kita lihat aja. Cuman berdasarkan match kemarin, gue melihat nggak jelek mereka mainnya, tapi ya belum sesuai dengan harapan fansnya lah. Tapi yang menarik, coach, pelatihnya ya Arne Slot itu malah waktu ditanya dia nggak yakin loh bisa mengulangin juara, atau emang nggak gampang. Mungkin apa merendahkan diri atau apa gitu ya. Jadi menurut saya minggu lalu masih ingat waktu bilang Arsenal punya pemain baru namanya Dawson kan, Max yang Dawson, 16 tahun yang 15 tahun. Gue lihat tuh di kemarin highlight. gue lihat di match pertama Liverpool yang cadangan muda main, itu ada pemain 16 tahun, setahun lebih tua, 16 tahun, namanya Roy apa gitu lupa gue. Itu keren loh ini pemain. Dia back kiri kalau nggak salah atau winger, pokoknya dari sayap kiri lah. Dia masuk ke dalam cepat, punya skill. Ini berapa kali gue lihat ini pemain keren, tapi baru 16 tahun ya. Ya kita nggak tahu berkembangnya seperti apa. Cuman beberapa kemarin ada beberapa pemain muda yang main, oke lah. Nunes juga cetak gol. Oke. Tapi kalau gue bilang sih ya feeling gue ya, itu Isak akan datang ke Liverpool, Nunes dijual. Walaupun harganya tinggi banget ya. Ya gila 150. Let's say mendekati 140, kan gila pemain untuk selevel Alexander Isak segitu. Ya. Dulu ingat mereka ngambil Andy Carroll mahal banget dan ternyata flop ya, coach. Kan kita sempat bahas di sini. Nggak banyak pemain yang harga 100 ke atas itu berhasil. Dan rata-rata flop. Mbappe doang. Ya, rata-rata flop ya. Jadi itu kutukan harga mahal kali, coach. Mungkin. Termasuk MU beli Anthony. Wah, itu tertinggi sepanjang masa dan segitu doang tuh. Main kayak undur-undur gitu, cuma bisa nendang pakai kaki kiri gitu. Grealish. Rice masih oke lah, masih bagus. Declan sih worth it. Enggak 100 kemahalan buat dia. Gue bilang dia 70-80 karena tiap kali Arsenal menurun dia nggak bisa ngangkat juga. Tapi oke lah kalau Rice nggak nyesel lah. Tapi kalau Grealish, Anthony itu kan nyesel banget segitu. Kepa, Sancho. Iya, Sancho tuh 2 tahun lo di Uber. Ulur tarik, lo tahu Dortmund itu jualan pemain jago banget.
beli murah ya, jual mahal. Jude Bellingham dan sebagainya. Eintracht Frankfurt ini Ya, 3 striker terakhir, Jovic, Rando Kolomuani sama terakhir Ekitike. Itu total 300 jutaan itu. Gila itu betul. Belinya berapa gitu? Beli murah-murah. Kolomuani itu dibeli cuma 17 juta dari PSG, dari siapa? Dia jualnya ke PSG. Itu 100-an, 90 hampir. Itu ada tim yang begitu 100 coach ya. Beli murah, kemudian jual mahal ya. Iya. Kalau di Liga Inggris kayaknya Spurs ya. Ingat dia jual Gareth Bale, Brighton. Luka Modric. Ya itu dulu. Ya. Sekarang enggak lagi. Sekarang Brighton. Gila. Ya. Brighton jual Caicedo. Jual. Karena dia nggak mau berjuara lah, jualan pemain aja lah. Iya emang Ajax. Ajax iya. Ajax iya tuh. Tapi tahun ini Ajax aja udah enggak puluhan tahun. Ya berapa tahun terakhir agak turun tapi Ajax selalu jual pemain. Enggak usah 100 tapi cukup mahal. Iya. Dan belinya murah. Belanda kan emang harus ya? begitu. Kalau enggak mereka hidup dari mana? Ya dari jualan pemain. Iya. Makanya setiap tahun itu ada 4, 5, 6 pemain cabut. Utrecht sama. Utrecht lebih banyak lagi. Jadi pedagang pemain sebenarnya ya. Iya. Kalau enggak mereka nggak bisa survive. Oke. Koci, komentar dong, Rashford ngegolin di Barcelona 0-5. Ya. Mereka main 2 babak. Ya, Babak pertama dengan full team, ya full team. Babak kedua diganti total, itu juga full. Gue nonton match ini, tapi nggak ada perlawanan lah dari Korea ini. Ya. Nggak lah. Rashford bekerja keras, bermain cukup bagus, dia cetak 1 gol. Tapi di luar dia cetak gol, ya nggak bisa diambil kesimpulan apakah apa-apa. dia akan mendapat posisi utama, Coach? Apakah dia nggak gini, Barca itu kan main 3 kompetisi berat, jadi pasti ada rotasi. Ya. Belum yang cedera, belum ini itu. Jadi which is good untuk Rashford, dia diberi kesempatan untuk beradaptasi. Oke. Tapi kayaknya dia mulai tune in. Ya. Dia sekali-sekali starter, terus sub starter gitu. Akan sering di rotasi. Cuman secara overall sih not bad lah Rashford ini. Apalagi belinya murah ya. Ya, loan. Gaji kalau juga sebagian ditanggung oleh enggak full ya. Full ditanggung, tapi dia turunin gaji dari 300 ke 250 sekarang. Mahalan memang. Ya 14 juta. Dan nggak ada option beli juga ya? Ada. Hampir 26 juta hampir 30 juta euro. 30 juta euro. Ya. Oke lah. Aduh. Kalau dia perform oke banget. Kalau dia perform untung besar dong. Iya. Kalau dia perform kayak dulu MU 3 tahun 4 tahun yang lalu yang dia 35 gol ya. Kalau dia bisa adaptasi, dia ini pemain kan harus sadar, dalam arti begini. Gue udah di MU, gue nggak perform 2-3 tahun terakhir. Ya. Ada yang salah. Ya. Nggak bisa kita salahin MU doang. Iya kan? Ya. Nah kalau dia bisa merubah, berani mengaca, mengkoreksi dirinya sendiri, dia bisa bangkit lagi karena bakat dia ada. Oh iyalah, sangat gila ya. Iya, but bakat doang is not enough. Ya. Zaman dulu dengan Martial ya, itu gila mainnya dia. Iya. Dan dulu sampai dapat gelar Sir. Kehidupan sosialnya bagus banget, nyumbang ini, nyumbang itu gitu. Until one day ternyata dia suka clubbing ya Coach ya. Ya kadang-kadang nggak latihan. Anak muda gitu. Ini mungkin terpengaruh itu dulu tuh kali Paul Pogba, aliran. Garnacho kalau dibiarin juga akan gitu juga. Bukan begitu. Attitude itu yang susah. Kemarin lo ngikut juga Coach pada saat Madrid membantai Barcelona. Nggak tahu tuh game lama atau apa ya? Madrid bantai Barcelona. Ya, nggak ada ya. Nggak ada. Saya kadang-kadang kan keluar berita-berita lama tuh. Salah itu berita yang cuma 2 berita lama. Nggak, mereka sirik aja itu fans Madrid karena tahun lalu 4 kali Barca menang lawan Madrid. Makanya berita lama dikeluarin semua. Kalau nggak ada cuma 2 gol gitu. Lamine Yamal sama siapa yang ngegolin Barcelona. Dan Madrid banyak banget. Enggak, Barca kan lagi itu bohong, itu hoax. Tahun lalu dengan Lamine Yamal menang 4 kali menang kok. 4 kali menang. Iya. Tahun ini menurut lu Madrid Barcelona? Ya justru yang menjadi tantangan Madrid, bisa nggak Madrid dengan pelatih baru? Dengan pelatih baru langsung perform. Apakah Xabi butuh pemain baru atau enggak? Bahkan Rodrigo aja, ini kan Rodrigo masih ngambek, belum tentu mau main atau enggak. Dan rumor besar Vinicius akan diambil MU 150 juta. Pasti lo bilang nih rumor lebih gede lagi.
Itu harapan semua fans MU. Itu udah ngarep.com ya. Kayak dulu Coach berharap Vlahovic pindah ke Arsenal. Ngarep.com. Ngarep aja. Gue juga nanya tuh duitnya dari mana ya? Oh, Arsenal duit banyak. Nggak MU. Iya. Iya. Kalau ini Sesko di bid oke lah. Dalam arti MU pasti punya hitung-hitungan. Iya. Jadi ditambah cicilan, dicicil Kayaknya beberapa begitu, kali. Iya. Gajinya dinaikin tinggi nggak ada masalah. Karena banyak pemain MU yang gaji tinggi-tinggi udah out juga ya. Iya. Ya, jadi betul. menurut saya mereka punya space. Terutama untuk 5 soal pemain gaji. 5 ini. pemain itu ya. Tinggal, apalagi kalau laku semua. Iya. Sancho kan ada 4. Garnacho kan tidak mahal. Sancho, Garnacho, Anthony Malaysia. Malaysia tidak mahal. Ya. Garnacho tidak mahal. 3 itu aja. Malaysia harusnya bisa dapat dengan dijual dengan let's say 15 juta, 20 juta. 10 juta aja harusnya. buang aja lah nggak Iya, apa-apa. harusnya ada. Sebenarnya Malaysia itu nggak jelek loh kalau Tuker gue Ciki bilang. juga nggak apa-apa lah. Cuman sering cedera aja dia. Iya. Ya, waktu di awal-awal oke dong ya. Iya. Ya. Nah, MU itu sekarang di back coach yang hebat banget tapi apa cederanya gampang banget. Luke Shaw sama inilah Martinez ya. Yang ternyata Martinez sih gue bilang penting banget. penting banget. Kayaknya Luke Shaw kalau mau pergi disilakan pergi tuh. Udah fit juga kan dia. Udah fit. Iya. Kemarin mainnya udah bagus Gua tuh. nggak tahu. Ya, cuman udah banyak banget back ya di MU itu. Heaven, Euro, masih Oh, Euro muda-muda. keren banget itu. Ya. Jadi menurut saya ke depan akan bagus. Tapi nomor 10 MU ya prediksi ya. Opta prediksinya 9. MU. Opta ya. Justru mereka prediksi City yang juara. Untuk gua agak kaget. Agak kaget. Ya. Ya. Arsenal 2 lagi, Liverpool 3, 4 Chelsea. Turun jauh banget Liverpool. Ya. Padahal kita lihat Liverpool kan membeli pemain cukup Makanya gue cukup juga, agresif. juga ya. kaget. Hitung-hitungannya dari mana? Gue juga kaget hitung-hitungan Opta ini dari mana. Kok bisa Liverpool nggak juara? Untuk gue Ya. kandidat terkuat itu Liverpool. Ya, saya Kandidat, setuju. walaupun Ya. di bulan Januari nanti ada Piala Afrika, Ya. Salah akan pindah, tapi skuadnya masih kuat. Ya. Dan mereka nggak banyak pemain yang keluar yang hebat-hebat ya. Iya. Superstarnya masih bertahan semua lah. Luis Diaz paling. Jota kehilangan Jota, sama mungkin Nunes ke Arab kan. Tapi kalau Alexander Isak masuk, ada Ekitike, ada si Wirtz, belum Gakpo harusnya ini tim masih kuat. Masih kuat. Iya, makanya gue nggak ngerti Opta berdasarkan data apa itu. Dan bisa tidak ada persoalan internal juga di Liverpool. Iya. Menempatkan Seperti biasa. Liverpool ke rank 3 nggak make sense. Untuk gue calon juara terkuat tahun ini tetap Liverpool. Setuju. Gitu. Arsenal tetap 2 lah. Ini hoax apa lagi nih MU ditawarin? Gratis coach. Ini banyak hoax ini. Banyak banget. Dan gue tuh berminggu-minggu ya ngikutin MU. Gue itu agak trauma dengan kena gocek media. Makanya Coba, gue lo cek dong, cek. selalu cross check lagi. Ya. Ini gue nggak Apakah tahu ya benar? tim lamanya tuh nggak terlalu suka dia bertahan di situ tuh. Padahal kan menurut gue sih not bad pemainnya dia coach. Siapa? Ya Vlahovic. Bagus, gue mah seneng Iya. banget Vlahovic. Kenapa ya? Ini Jupe kan? Kenapa nggak tim lamanya nggak terlalu suka ya coach? Gajinya kemahalan. Gaji yang kemahalan. Kasian banget tim-tim Italia itu ya. Dan dia nggak mau keluar. Jadi kontrak masih setahun. Ya. Juve itu mau lepas murah loh. Ya. 30 juta. Ya. Dia bilang enggak, gue nggak mau. Karena gajinya itu net. Dia di 20 juta? Juve tahun lalu 19,1. Ah. Kemungkinan besar naik 500-an tiap tahun. Jadi 19,6. Let's say hampir 20 juta. 20 juta. Tapi dia terima net 10 juta. Karena pajak di sana tinggi kan. Ya. Sebenarnya itu harga yang normal 10 juta untuk pemain bagus. Oke, untuk oke. striker. Ya kan. Cuman so far belum ada yang menawarkan atau meminati Vlahovic dengan harga segitu. Udah 3 kali nih menghina MU gak punya duit. Halo. Bukan nggak punya duit. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Kalau nggak minus kan melanggar Iya, aturan. Iya. Tapi kan di Liga Inggris kan melanggar aturan. City udah belasan ratusan. Parah itu. Kemana sih nggak pernah diusut juga tuh? Itu parah itu. Itu tahun lalu Iya. itu berita yang gue tunggu-tunggu ya. Nggak ada satu pun. November nggak ada Nih, kabar. Daniel Levi ya. Habis itu April. Iya ya. Sekarang udah Agustus. Iya. Nggak ada kabar sama sekali. Parah ini City. Mungkin dia dapat amnesti juga nih bro. Kayak di Indonesia juga. Nggak pernah dihukum loh. Itu gua nggak Ini mau ada ikut apa? campur. Iya. Ini karena mungkin pemiliknya Arab kali ya. Gue gak ngerti lah. Ini gini. Lu sebagai FA Cup instansi yang Yes. bertanggung jawab atas sepak Iya, bola, FA, ya. lu punya kredibilitas dong, Iya. iya kan? Kalau sebuah instansi berani mengeluarkan statement,
City melanggar 113 atau 100 Pelanggaran. 100 lebih 15 100 ya. lebih pelanggaran Ya, lah. ya, ya. Betul. Whatever berapa. Harusnya ada Berapa kayak yang diproses dulu ya ada kan? update lah. Iyalah update, nggak ada, Ada juga. update lah. Hilang begitu aja. Oke, kita masih proses belum dapat ini kira-kira di bulan ini. Oke. Ini Agustus zero kabar. Makanya kita curiga waktu di bulan Januari tahun lalu City beli berapa pemain kan? Ya. Awal musim beli berapa pemain? Kok City berani beli berapa pemain? Kayaknya mereka udah tahu nggak akan kena sanksi. Dan kalau kena sanksi mungkin duit doang. Atau potongan poin sedikit lah. Everton satu pelanggaran 15 poin atau akhirnya diturun ke 8 poin atau Dan berapa? langsung. Iya, langsung. Ini 115 sampai sekarang nggak ada kabar. Nggak make sense gitu loh. Duit kah apa yang bermain? Ya, you never know lah di belakang layar sepak bola kita kan tahu sendiri kayak apa. Ini Inggris bro, FA. Ya ternyata FA nggak sebersih itu juga. Dan yang gue yang lebih sebel tau nggak? Kasus Chelsea, gara-gara perang Rusia Ukraine, tiba-tiba Ibrahimovicnya dikerjain Di ban. kayak gitu, Ya, di ban, disuruh jual, paksa jual, ya. hartanya Ya, ditahan itu gila, politis juga. menyampurkan politik dengan sport. Iya. Betul. Itu Ya, politis juga. itu FA itu. Ya. Jadi bukan ini aja kontroversinya FA itu. Dipaksa dijual kan. Jadi bukan bukan dianya sendiri mau jual atau ditekan, dipaksa harus dijual. Ya. Ya itu nggak make sense. Yang lucu Jose Mourinho berharap dong. Apa? Pernah dia berharap kali itu di ban pengurangan angka Chelsea yang Chelsea pernah dia yang juara. juara. Ngarep.com MU yang juara kan? Apa ya pokoknya gitu lah. MU yang juara. MU dapat juga dan MU Chelsea juga ada coach. Iya. Kan pernah bertahun-tahun City juara melulu tuh. Iya. Gitu ya. Iya. Aduh. Son akhirnya ke MLS. Ini pemain pujaan lo nih coach. Badminton akhirnya pindah ini Keren badminton. coach. Ini kebanggaan Asia bos. Gue tahu lo nggak suka sama dia karena dia Itulah bermain di Spurs saja. Bukan. I mean sepak bola itu gak boleh direlasikan dengan diasosiasikan dengan ras. Iya dong. It doesn't matter dia mau dari ras apa. Kalau gue ada coach kebanggaan. Gak boleh lah. Asia lah. Menantu gue Korea loh. Oh nggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Nggak, I mean No, he's a good player bro. good. Captain pak. Iya good. Iya. Levelnya good. Iya. Not top, not best. I know. Good Iya. aja. Iya. Iya. Lihat aja dia sama Kane kan luar biasa. Oh iya. Kane masih perform ke Munchen, Iya. masih Iya. MLS. MLS. MLS aja udah males. Kemarin dia juara loh Eropa loh. Ya elah Ngalahin Piala MU. Ciki. Ciki lagi. Ngalahin siapa ya? MU. Iya. Yang jelas Arsenal nggak ada trofi. We don't need Aduh. Piala Ciki. Ternyata ya. Kita incer UCL, nggak dapet juga. Incer terus gitu. Nggak dapet juga. see you next season. See you next season. Oke, Coach. Kemudian apa kita lihat kalau Italia siapa menurut Coach ya yang akan perform di musim kompetisi tahun ini? Juara Napoli, tapi gue sih Napoli sih lebih kuat ya. Ya, apalagi ada McTominay. Kesel gua. Kevin De Bruyne. Kesel De Bruyne. Walaupun tua sih masih Kevin De oke. Bruyne di situ, Noah Lang, McTominay masih calon kuat si Napoli. Karena kita nggak tahu si Inter dengan pelatih barunya itu performanya seperti apa. Ya, Belum begitu kelihatan. oke. Sementara secara squad Inter harus perkuat juga terutama benchnya. Acerbi itu kan terlalu tua. Jadi Inter juga calon kuat. Milan? Dan ya kita lihat Milan di bawah alergi ini ya bisa perform nggak? Terus Juve di bawah Tudor. Ya. Jadi Serie A ini selalu seru. Kalau kita bilang seru itu Serie A. Nggak Karena ketahuan ya. nggak ketahuan. Ganti-ganti aja yang Iya, bagusnya ya. iya. Siapa pernah duga Atalanta bagus, Napoli cuman- tiba-tiba juara coach ya. Cuman main bolanya jaga katro. Kurang menarik lah. Ya. Cuman ada berapa tim kayak Napoli, Inter itu mainnya menarik. Walaupun Inter di bawah Inzaghi agak textbook ya. But Ya, it's ya. okay. Mereka meraih banyak hal. Oke. Coach si Osimhen resmi di Turki ya? Ya, Galatasaray. Galatasaray. Ya. Ini gila juga, ini nggak ngerti gue ambil duit dari mana itu Galatasaray. Iya.
75 juta loh. Let's say cicil, tahu gajinya berapa? Net 16 juta dia minta. Artinya kotornya itu sekitar 25 juta. Jadi setahun bisa sekitar 300-an. Ya dong? Ya. Nggak ngerti gue Galatasaray ambil duit dari Duitnya mana. dari mana ya? Liga-liga kecil lah. Iyalah. Nggak tahu kena financial fair play atau enggak itu TV right-nya Galatasaray. juga nggak hebat-hebat amat ya. Gak ada yang hebat itu Turki situ. Iya, ya. Yang hebat cuman itu. Penontonnya masih seru sih coach. Kebab Turki itu hebat. Ya kebab Turki hebat. Ya, Kebab Raffi mantap. lagi. Ya. Ya. Sisanya sepak bolanya. Ya, tapi bagus juga udah merata ya. Liga Arab pun sekarang menarik ya. Di TV itu juga naik. Dulu siapa sih yang mau nayangin Liga Arab sebelum Ronaldo masuk? Oh iya. Sekarang lebih menarik lah. Tapi kurang menarik untuk bisa dibilang sebuah industri. Belum, masih jauh. Oke. Tapi memang ada gradually. Gue sih nggak tertarik nonton Liga Arab. Sama sekali. Pemainnya keren-keren loh Siapa? sekarang. Ronaldo. Fans NBA suruh nonton Liga Arab. Benzema. Tuh. Oke, ada gosip tentang J.I.Jazz. Ya. Apa Gue yang selalu lo dapat? berharap ya. Oke. Oh ya, ini kalau kita bicara tentang timnas, gue baru baca juga kabar ternyata Jenner dikontrak setahun di tim utama Utrecht. Oh. Jadi gue baca Keren dong, di Tim utama Utrecht. tim utama Utrecht. Jadi dia udah masuk tim utama, tapi kontraknya setahun. Hmm. Gue nggak tahu dia main atau enggak karena waktu kualifikasi European League Utrecht ikut loh. Ya. Dia nggak masuk bench. Hmm. Nah nanti Enggak masuk bench sekalipun. bench pun nggak. Hmm. Tapi kayaknya ada perjanjian bahwa dia tahun ini masuk ke tim utama. Ya. Di kontrak setahun, ya kita nggak tahu apakah dia akan diberi kesempatan atau enggak. Karena yang di bench itu total kan 18 pemain Ya. sama starter. Squadnya itu kan ada 25-an. Ya. Jadi kayaknya dia harus ngantri untuk masuk bench. Mungkin kedepannya di liga dia masuk bench. Utrecht hari Kamis lawan Servette dari Swiss untuk round berikutnya European League. Gue nggak tahu dia masuk atau enggak. Which is untuk gue at least bisa bermain atau sekali-sekali di tim utama lah. Ya. Itu penting untuk jadi gue happy dengan masuknya Jenner di tim utama dan gue yang gue harapkan itu masih ada dua. J.I.Jazz ke Serie A, Ya. Tom Haye dapat klub di divisi utama. Entah itu di Belanda, entah di mana. Ini yang gue tunggu-tunggu. Tom Haye masih nggak jelas, tapi Oke. gosipnya terakhir kan J.I.Jazz ke Serie A. I don't care ke klub apa. Kenapa gue bilang begitu I don't care? Karena kalau dia masuk klub kecil pun, tiap minggu kan dia main ketemu tim besar. Ketemu pemain besar. Dia jaga Lautaro, dia jaga Lukaku, dia jaga whoever lah. Menambah jam terbang Ya, juga ya. jadi nggak penting klubnya apa. ya. Mau klubnya tahun depan degradasi pun terserah. Pengalaman bermain dengan pemain Yang penting dia utama. tiap minggu ketemu tim-tim besar. Setuju. Jadi semoga gosip ini benar bahwa J.I.Jazz ke Torino ya. Ya, kemungkinan besar Torino. Ke Torino. Gosipnya, ya, ya. gue sih sangat happy. Happy dengan tinggal satu Tom ini mau kemana? Tom Haye. Masih belum ada kabar. Justin udah dapat Fortuna, Nathan ke Willem II. Ya sisanya ya kita nggak tahu. Si siapa nama Shane ke Buriram, main di AFC juga Asia. Sandy gue nggak tahu, kayaknya masih di Jepang. Ya. Sandy Walsh ya oke aja. Jadi tinggal Tom aja. Semoga segera dapat klub. Semoga secara agregat membuat timnas Indonesia menjadi lebih baik coach ya. Karena pemainnya terlatih bermain di liga-liga bagus. Di level papan atas. Level papan atas. Bukan di klub bagus, tapi di liga yang bagus. Itu jauh lebih penting. Oke. Coach Kuat, pertanyaan terakhir. Ada apa dengan PSG ya? Donnarumma yang merupakan pemain utama kok kayaknya mau keluar. What Gue happened to juga kaget kenapa. Gue nggak ngerti ya. Kalau duit Untuk mereka pertama nggak kali juara. kekurangan. Iya. Bukan hanya juara, tapi the way they play. Mereka menemukan identitas yang luar Impresif biasa. banget, ya. Impresif sekali kan. Sebelum dibantai oleh Chelsea. Sebelum dibantai sama Chelsea, mereka impresif. Tapi memang ups and down. Jadi masih butuh proses. Ini kan baru tahun pertama kita lihat PSG luar biasa main kayak begini.
which is sangat sebuah promosi yang luar biasa untuk sepak bola Ya, dan kekompakan tim. dan kekompakan. Nggak ada lagi individu yang entertaining. Sepak bola adalah entertainment luar biasa. Nonton PSG, PSG, nonton PSG, nonton Liverpool. Nah, gue nggak tahu ada apa di belakang ini sampai Donnarumma mau keluar. Karena nggak banyak klub juga yang bisa bayar dia. Mahal banget ya. Madrid udah punya Courtois yang mau diperpanjang. Ngapain? Barca baru beli Garcia. Dia nggak akan kembali ke Italia, nggak ada duitnya. Inggris udah rata-rata punya, kecuali City. MU. Kenapa MU? Kenapa harus MU lagi? Karena Onana bro tidak perform. Enggak, MU punya duit nggak? That's the point. Nanti kita cari ini 4 kali loh menghina MU masalah duit lah. Gue catat loh gitu ya. Ya. He said hanya 2 tim dia mau. Manchester City or United. Kalau gue bilang lebih realistis ke MU butuh sih jujur. Sangat. Cuman the point Onana yang tidak konsisten. the point is sekarang. Kalau you hanya punya let's say 100 juta. Dan you need players baru juga or keeper. 100 mending beli pemain di lapangan daripada kiper. Sebenarnya Onana dibilang jelek, oke gue bisa, tapi kan nggak jelek-jelek amat. Dia sering juga melakukan save yang bagus. Iya kan? Sama attacking ya. Iya. Nah, City belum punya kiper baru. Dan Ederson lagi menurun banget. Jadi mungkin bisa juga di belakang layar Donnarumma sudah ada pembicaraan agentnya dengan City. Dan City is willing to pay a lot. And they have money. Dan Donnarumma sangat membantu City. Kalau itu terjadi, baru gue pegang City bisa juga jadi juara. Contender. Contender. Karena gue lihat dari MU kipernya belum ada yang firm coach. Betul. Kalau gue, lo tau gak? Kalau gue jadi Amorim, siapa yang gue rekrut? David De Gea. Bisa Still juga. Good. Murah. Dia udah bilang kok, ditawarin dari berapa pemain Liga Inggris dia nggak mau. Karena dia nggak mau bermain melawan klub aslinya. Saya pikir itu komitmen ya. The game masalah Onana nggak mau keluar juga. Itu yang repot. Baindirin kan murah lah untuk cadangan oke lah. Tom murah banget lah. Iya. Tapi yang ada value-nya itu kan masih Onana. Ya tapi kan gajinya tinggi juga. Iya betul. Dan permainnya kan tidak stabil. Betul. Makanya cuman yang jadi masalah dia nggak mau pergi. You cannot push him untuk keluar. Ini dia itu bukan itu. Ada hak pemain untuk menolak dipindahin. Iya dong. Kan dia udah taken kontrak. Sama kayak masih inget De Jong. De Jong mau dijual Barcelona karena gajinya 500 nggak mau, gue nggak mau keluar, mau apa lo? Iya. Nggak bisa. Yang terjadi diasingkan. Tapi asingkan klubnya rugi juga. Gaji bayar terus. Iya. Gitu. Which is gue bilang good ya, karena ini bukan perbudakan modern di mana hanya klub yang punya hak untuk menjual. Kasus Vlahovic. Vlahovic nggak mau jual, ya itu hak lu. Lu masih punya kontrak. Gue tetap di sini ya. Ya Sancho. Sancho nggak mau ditawar Chelsea, nggak mau turunin gaji ya, gue lepas aja. Iya dong. Dan dia masih punya kontrak di MU, itu hak. Jadi bukan hanya klub yang punya hak untuk menjual, pemain juga punya hak untuk. Gue bilang sih ini bagus untuk pemain. Kayak Benjamin Sesko itu kan mau di-trade dengan Højlund ya. Oh iya kan mau di-trade gitu. Tapi Højlundnya nggak mau keluar, dia mau compete. Enggak, Sesko si Red Bull goblok aja kalau mau belain Højlund. Kan they want it. Kan dengan harga lebih murah coach. Oh iya. Ya 30-an 35. 10 juta plus Big Mac. Tanpa coki. Tanpa ciki. Tapi dia gak mau tuh. Ya jadi menurut saya ini ada hak pemain yang kadang-kadang kita lupa ya. Kalau mereka tuh benda hidup. Iya. Bukan benda mati yang bisa dipindah-pindahin aja. Betul. Mereka punya hak loh. Iya betul. Waduh, untuk pemilik klub. Gue tuh yang sebel itu kalau dia melawan gak mau main gitu. Atau cedera berkepanjangan itu tetap dibayar full ya coach? Enggak. Ada klausul? Ada klausul. Jadi kalau cedera panjang itu turun. Kayak dulu Jadon Sancho gak mau main. Turun drastis. Karena turun di apa? Di gaji atau di value? Di gaji. Dan juga value tentu saja ya? Value-nya kalau kelamaan gak main turun. Karena gak ada catatan statistik lagi dong. Iya. Tapi kalau main itu kan ada masuk squad
18 dapat ekstra berapa, masuk ke bench dapat berapa, starter dapat berapa, menang dapat berapa. Itu ada aturan mainnya semua lah. Gitu. Oke. 30 menit, that's more than enough. Cukup. Minggu depan kita akan ngobrol lagi. Ya semoga banyak gosip ke depan ya. Kita, Coach sekarang udah hati-hati banget, takut salah kutip, dia cek. Hari Takut ini kena gocek lagi. we are human. Saya pun kadang-kadang salah tanya juga. Iyalah, Ya. we make mistake. We make mistake ya. Yang penting apapun kita make mistake, tolong kalau mengkoreksi ya sopan-sopan dikit lah. Sama orang tua loh. Kurang ajar loh sama orang tua ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye.